Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa. KRI Nanggala 402 yang masih hilang kontak dan terus dilakukan proses pencarian saat ini, dan kapal ini diduga mengalami mati listrik ataupun blackout saat proses penyelaman, sehingga kapal tersebut diperkirakan pemirsa jatuh di palung di kedalaman sekitar 700 meter dari permukaan laut. Kapal tersebut diperkirakan hilang kontak sejak pukul 3 waktu setempat, dan kemudian pada pukul 07 dilaksanakan pengamatan dari udara dengan helikopter dan ditemukan ada tumpahan minyak di sekitar posisi menyelam. Temuan ini bisa terjadi kabarnya karena kerusakan tangki bahan bakar minyak kapal selam akibat tekanan air laut, atau juga bisa ini menjadi bentuk dari pemberian sinyal posisi dari KRI Nanggala 402. Dan sudah beberapa tim dan juga kapal lain yang diterjunkan untuk mencari dari KRI Nanggala 402 yang saat ini masih juga hilang. Sebelumnya KRI Nanggala 402 ini diketahui akan melakukan latihan penembakan di mana ada 3 KRI yang memainkan peran utama. Ya, ini ada KRI Nanggala 402 yang akan melaksanakan penembakan torpedo SUT atau Surface and Underwater Target, kemudian juga ada KRI Hiu 634 dan juga KRI Layang 635 yang akan melaksanakan penembakan rudal C802 di Laut Bali. Namun sayangnya pada pukul 03 waktu Indonesia bagian Barat, KRI Nanggala 402 hilang kontak, tepatnya diperkirakan hilang di perairan sekitar 60 mil atau sekitar 95 km dari utara Pulau Bali. KRI Nanggala 402 buatan Jerman yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut sejak tahun 1981. Kurang lebih sudah 40 tahun digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk melakukan penyelaman di wilayah Indonesia. Kita akan melihat bagaimana suasana langsung dari base op di Bali. Ini kita masih menunggu bagaimana press conference yang rencananya akan dilakukan pada pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita sambil menunggu bagaimana press conference yang akan diselenggarakan pada pagi hari ini, kita juga sudah tersambung dengan Effendi Simbolon. Selamat pagi, Bang Effendi. TV One, apa kabar? Iya, sehat ya Bang ya? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Effendi, kita juga masih berharap semoga KRI Nanggala 402 ini nantinya bisa ditemukan dan 53 awak semuanya selamat, begitu harapan kita. Dari sisi Bang Effendi selaku dari DPR sendiri, bagaimana melihat dari adanya berita yang cukup menyedihkan untuk kita semua, KRI Nanggala 402 yang sampai dengan saat ini masih saja hilang kontak? Ya, tentu sejak kami mendengar berita kemarin ya, kami semua turut prihatin, kita semua turut prihatin dan terus kita berdoa pada Tuhan agar yang terbaik nanti yang kita bisa dapatkan, dan pihak-pihak yang terkait lainnya, pihak TNI, asal dan seluruh jajarannya juga bisa kembali menemukan dan dalam keadaan yang baik dan selamat. Itu harapan kita. Dan kita juga berdoa agar Panglima TNI juga yang pagi ini juga ada di lokasi itu juga bisa memandu, memimpin langsung ya, proses untuk SAR di lokasi. Jadi ini satu kejadian yang memang sangat memprihatinkan bagi kita, di mana di saat-saat asal dengan penuh ya program untuk memantapkan semua alutsista dan kesiapan dari SDM TNI Angkatan Laut, khususnya untuk melakukan latihan yang harusnya hari ini dilakukan latihan penembakan, itu kemudian tertunda karena KRI Nanggala dalam keadaan yang seperti yang kita ketahui saat ini.
Sebenarnya pelatihan yang dilakukan KRI Nanggala 402 ini, apakah Bang Effendi tahu sebenarnya pelatihan ini bertujuan untuk apa? Karena dikatakan bahwa KRI yang memiliki peran penting, ada 3 KRI, salah satunya adalah KRI 402, KRI Nanggala 402 ini, Bang. Ya, ini latihan yang satu rangkaian dari proses minggu-minggu lalu, proses penembakan roket, penembakan beberapa senjata dari yang dimiliki oleh TNI, senjata Angkatan Laut, dan padu dengan Angkatan Udara dan Darat dari Natuna 2 minggu lalu, dan sudah berhasil dalam proses penembakan roket. Bahkan kita bisa melihat bahwa kemampuan produksi dalam negeri ya, yang komponennya lebih banyak diproduksi, dirakit, dibuat di Indonesia, mampu menembakkan roket atau rudal yang sekelas Exocet sejauh 140 kilo di wilayah Natuna. Itu 1 minggu yang lalu ya. Dan ini hari ini harusnya dilakukan untuk upaya uji coba juga latihan penembakan dari kapal selam. Tapi ya kemarin kejadian Hilang kontak. hilang kontak, dan ini kita optimis agar posisi KRI ya Nanggala ini bisa masih dievakuasi dengan tentu upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI ya, Angkatan Laut dan Mabes TNI juga kira-kira. Baik. Bang Effendi, sebenarnya fungsi dari kapal selam sendiri di Indonesia, ini sebenarnya untuk apa saja, Bang? Apakah memang semata-mata hanya untuk pertahanan Indonesia atau memang ada hal lain yang difungsikan kapal selam kita? Ya memang karena perairan kita 2/3 dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah perairan, ya memang kita membutuhkan kapal selam. Bahkan kapal-kapal selam yang berikut juga kita terus akan hadirkan ya di tengah-tengah kemampuan kekuatan matra laut dan juga mendukung kekuatan matra di TNI sendiri. Dan ini KRI yang cukup lama generasinya ya, produksi antara tahun 1981, ex Jerman, dan pernah di refurbish 1 kali itu untuk perbaikan ulang di Korea kalau tidak salah. Tapi ya kita masih menunggu lah apa nanti yang saat ini yang bisa disampaikan oleh pihak TNI ya, Panglima TNI dan Kasal, sejauh apa dan apa, karena itu ketika proses prosedurnya semua kan sudah dilalui dan tahapan-tahapan maintenance terhadap SOP, terhadap penggunaan seluruh alutsista yang ada di seluruh TNI itu kan semua melalui prosedur yang sangat ketat ya. Jadi tidak ada yang kemudian error atau semuanya klasifikasinya zero mistake gitu. Jadi ini kita lihat mudah-mudahan semua yang kita harapkan, seluruh rakyat Indonesia harapkan ini bisa terjadi, artinya KRI itu bisa naik ke permukaan dan seluruh awak juga bisa selamat dari 53 yang ada di dalam Nanggala ini. Baik, Bang Effendi, tadi kita sempat juga berbincang dengan pengamat militer dan juga intelijen, dikatakan penting sekali maintenance alutsista kita dan juga kemampuan SDM dalam mengelolanya. Sejauh ini dari Komisi 1 DPR RI melihatnya, sudahkah hal-hal tersebut, dalam arti sudah checklist, sudah aman sejauh ini? Ya secara jujur, kalau untuk maksimum atau ideal untuk harwat ya, pemeliharaan dan perawatan itu memang belum kita. Jadi seluruh matra darat, laut, udara itu memang kita prihatin, terus terang saja. Tiap rapat-rapat kerja dengan Menhan, dengan Mabes TNI dan seluruh angkatan, kita selalu berada di satu perahu dengan Komisi 1 DPR RI, di mana kita membutuhkan atensi presiden ya, di sini pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih khususnya ke anggaran untuk dialokasikan untuk harwat. Seluruh alat-alat utama sistem pertahanan kita itu memang dalam posisi yang ya sebatas kurang lebih 40-50-60% saja biaya
Harwat, dan itu juga tidak sepenuhnya seluruh peralatan tempur kita yang bisa dipenuhi dengan biaya atau anggaran pemeliharaan perawatan. Jadi itu betul, kita tidak menutupi dan kita selalu menyampaikan itu agar dipenuhi dan dipenuhi. Jadi ini yang ya sekali lagi kita tidak mencari-cari kesalahan, tapi Iya. itu fakta. Itu fakta. Di darat, angkatan darat juga begitu. Ya, kemudian di udara apalagi. Padahal itu tidak boleh ada error, tidak boleh ada toleransi sebenarnya. Iya. Jadi ketika kita menyiapkan, mendeploy satu kekuatan dengan dukungan yang penuh, ya seyogianya seluruh anggaran untuk mendukung ke pemeliharaan dan perawatan dan termasuk ya kesejahteraan juga kepada personilnya, prajuritnya, itu memang mutlak. Tidak bisa ditawar-menawar itu, tidak bisa kemudian dibanding-bandingkan dengan subjek yang lain. Iya. Nah itu memang saya benar bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman itu betul. Kami juga bukan kami tidak mengkritisi TNI, tetapi menyampaikan kepada pemerintah, menyampaikan kepada presiden agar inilah, jangan terus kita menunggu kejadian-kejadian kalau misalnya faktor yang dikatakan nantinya ditemukan adalah masalah harwatnya ya. Iya. Bang Tapi Effendi. secara umum tanpa ada kejadian juga harwat itu memang sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan di seluruh matra itu. Jadi memang harus ada Seluruh langkah matra. preventifnya begitu ya. Di tengah keterbatasan anggaran begitu, idealnya untuk kapal selam sendiri biasanya diganti ini berapa lama sekali? Ini kan sudah cukup lama Bang, 40 tahun kita gunakan, 40 tahun lebih bahkan. Ya, ini bagian generasi yang memang terdahulu ya. Kita ada generasi-generasi yang lebih baru, yang ya kerjasama dengan Korea. Memang kita klaim itu sebagai produksi kita, tapi sebenarnya 92% itu diproduksi di Korea ya. Jadi kita harus jujur juga untuk menyampaikan kepada rakyat. Karena semuanya itu kan dalam posisi didukung, didanai oleh rakyat. TNI kita. Jadi tidak sepenuhnya karena masa tua atau dan sebagainya, sama seperti pesawat, ketika dipenuhinya seluruh SOP maintenance-nya, maka ya sepanjang itu kelaikannya masih bisa dipakai, tidak ada masalah. Nah persoalannya kan lagi-lagi ini bukan case terhadap Nanggala ya, karena biarlah nanti pihak TNI yang menyampaikan apa yang menjadi temuan sampai dengan pagi ini. Ya. Tapi secara umum kita harus jujur mengatakan bahwa prihatin melihat mampuan dibandingkan dengan tingkat tupoksi dan ancamannya ya. Jadi ancaman di kawasan kita ini kan sangat ketat ya, di Laut Cina Selatan, di wilayah-wilayah Natuna itu kan wilayah dari Indonesia itu sendiri begitu ya, begitu luas. Iya. Dan perairan juga begitu luas begitu ya Bang ya. Iya, jadi padahal kita ini masih dalam kategori di laut dangkal. Jadi kapal-kapal selam yang kita juga nanti akan adakan itu tidak kategori seperti di laut-laut Baltik, laut-laut yang dalam di atas 1.000 meter. Ini semua rata-rata kan di bawah Bang Effendi, 1.000 meter. terakhir kabarnya juga TNI ini sudah berusaha dengan kuat dengan mengirimkan Distress Ismerlo begitu. Beberapa negara sudah menanggapi, Angkatan Laut Singapura, Australia, dan India. Menurut Komisi 1, memang kita perlu bantuan negara lainkah saat ini untuk membantu untuk mencari KRI Nanggala 402? Nggak ada masalah, jangan dilihat wah kita minta bantuan, jangan di situ poinnya. Poinnya bukan di situ, tetapi ketika kita berada di satu kawasan dan itu adalah hubungan baik dengan negara-negara di kawasan, nggak ada salahnya kita menyatakan bahwa kita memerlukan support untuk melakukan atau search and rescue-nya ya, SAR-nya. Jadi tidak ada masalah itu. Bahkan kita juga di kategori sipil kita selalu bekerja sama. Demikian juga negara lain ketika ada upaya atau ada suatu kejadian seperti yang kita alami, pasti mereka memberikan sinyal internasional itu satu kode etik yang baik, sangat kita dukung. Bagi kita yang penting sekarang bahwa posisi KRI Nanggala bisa kita temukan dan bisa kita evak untuk
kita selamatkan. Baik. Jadi itu yang perlu sekarang. Itu yang paling penting begitu ya Bang ya? Ya, kita Baik. berpikiran positif dan semua kita mendukung, kita berdoa dan Tuhan kiranya memberikan kesempatan di bulan suci Ramadan ini KRI Nanggala kembali muncul dengan gagah dan seluruh awak juga bisa selamat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali banyak. lagi bravo untuk Angkatan Laut kita dan TNI kita. Baik, terima kasih banyak Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR RI sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali usai yang satu ini.